Gender Based Violence, GBV, kekerasan berbasis gender dalam terang Alkitab. Apa itu GBV, Gender Based Violence, kekerasan berbasis gender? Itu adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang karena gender atau jenis kelaminnya yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, dan juga psikologis atau ekonomi. GBV ini berakar pada ketidaksetaraan gender, norma budaya diskriminatif, dan struktur sosial yang menindas. Apa saja bentuk-bentuk dari GBV? Secara fisik, bentuknya memukul, menendang, menampar, melukai tubuh. Secara seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, atau bahkan pemaksaan hubungan seksual. Ketiga, bentuk emosional atau psikologis dalam bentuk menghina, mengintimidasi, mengisolasi, mengontrol mental. Dan yang keempat, dalam bentuk ekonomi, menghalangi akses ke pekerjaan, uang, pendidikan, sumber daya, sehingga menimbulkan ketergantungan. Jadi, gender-based violence, kekerasan berbasis gender ini bisa terjadi di mana saja, di rumah, di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di ruang publik. Dan dampaknya, saudara, ini bukan hanya berdampak secara fisik, tapi psikologis, sosial, dan spiritual. Saudara, dalam Alkitab, ada contoh yang mengalami gender-based violence, kekerasan berbasis gender. Dan keduanya bukan suatu kebetulan, mereka bernama Tamara. Bukan Tamara, saudara. Tamar, ya saudara ya. Pertama, Tamar, menantu Yehuda, kisahnya di Kejadian 38. Tamar ini setelah kematian dua suaminya, Er dan Onan, dia mengalami penelantaran, pengabaian, baik secara ekonomi dan sosial. Dan semua orang mendiamkannya. Bahkan mertuanya sendiri, yaitu Yehuda. Yehuda bahkan sangat manipulatif, menolak memberi anak bungsunya Sela sebagai pengganti sesuai hukum Levirat. Tamar diperlakukan tidak adil, ditahan statusnya tanpa akses ke hak-haknya sebagai perempuan pada zamannya. Dalam keterdesakan, dia memakai strategi untuk mendapatkan haknya melalui Yehuda sendiri. Saudara, kisah ini mencerminkan kekerasan berbasis gender dalam bentuk ekonomi dan sosial. Perempuan dipinggirkan, dilemahkan, dan diperlakukan hanya sebagai objek tradisi, bukan sebagai pribadi bermartabat. Dan kisah yang memilukan juga dialami seorang perempuan yang bernama